Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tian, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan pentingnya bahasa di Indonesia, terkhusus bahasa Indonesia. Pentingnya bahasa di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas pengertian bahasa itu sendiri. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Menurut Groys-Keraf tahun 1994 halaman 1, memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Secara sederhana dapat diartikan sebagai alat untuk penyampaian sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, dan perasaan. Fungsi bahasa sendiri ada 4. Yang pertama, sarana untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir, sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa secara khusus ada 4. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Perkembangan bahasa Indonesia. Berbicara mengenai bahasa Indonesia tentu tak bisa terlepas dari asal-usul bahasa Indonesia itu sendiri. Apabila menuntut ke belakang, bahasa Indonesia berakal dari rumpun bahasa Melayu yang akhirnya mengalami perkembangan dengan adanya pengukuhan secara resmi. Bahasa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut secara langsung menghantarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Terkait dengan ulasan sebelumnya, perkembangan bahasa Indonesia dewasa ini berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, adapun dampak negatifnya. Berkembangnya bahasa pergaulan yang saat ini mulai bermunculan mempengaruhi bentuk baku bahasa Indonesia itu sendiri. Ejaan yang disempurnakan mulai terlupakan. Masyarakat lebih nyaman menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan bahasa gaul memberikan efek domino terhadap munculnya bahasa baru yang pengguna menyimpang dan menyalahi bentuk EYD itu sendiri. Kita sebagai generasi muda sudah saatnya mengembalikan bahasa Indonesia ke bahasa seharusnya. Mengurangi komunikasi menggunakan bahasa gaul bisa menjadi salah satu upaya ke arah tersebut. Sebagai realisasinya, yaitu dengan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitarnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pun bisa dilakukan atau dilestarikan untuk memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia secara benar. Pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD dan SMP. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun, faktanya masih sedikit siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal.
Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk menyusun dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalami. Dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Alasan inilah yang membuat Dirijen Depdiknas Republik Indonesia memutuskan memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan seluruh jurusan. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para mahasiswa. Sudah menjadi suatu untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para mahasiswa. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita selaku warga negara Indonesia untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sehingga bahasa Indonesia dapat terjaga keasliannya. Dalam perguruan tinggi, kita akan sering membuat karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sangat penting untuk mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi. Selain karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita sendiri dan sebagai bahasa pemersatu, dengan cara ini juga kita secara tidak langsung melestarikan bahasa kita. Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia kalau bukan kita sebagai warga negara itu sendiri? Jadi kesimpulannya, bahasa yang baik dan benar untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang baik dan benar itu sangat penting diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan masyarakat maupun lingkungan mahasiswa. Sekian penjelasan saya sebagai perwakilan kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.